Baik, diucapkan salam dan selamat pagi semua dimanapun kita berada. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sebagai umat-Mu dapat datang di rumah Tuhan, dapat berbakti di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami tahu di mana pun kami berada, tidak pernah membataskan kehidupan kami, persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami tahu kami dapat menikmati kebaikan-Mu, kami dapat menikmati firman-Mu yang begitu indah, yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kami. Maka itu Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar ini kami mau melihat, kami mau membaca, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Maka itu Bapa di surga, urapilah hamba-Mu yang berbicara, karena hamba-Mu adalah kosong adanya, hamba-Mu manusia biasa. Maka itu Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan lah yang memakai, yang mengurapi, yang memakai mulut lidah bibir yang berbicara ini, agar semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa di surga, jangan biarkan ada gangguan kuasa dunia yang cuma mengganggu, tapi hamba usir semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu dari awal sampai selesai pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah pada pagi hari ini mari kita lihat, untuk tidak membuang masa, kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, bab yang keempat ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13 berbunyi seperti demikian. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Sekali lagi, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ada banyak cabaran, ada banyak tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini, ya. Banyak hal-hal yang sesungguhnya yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Cabaran demi cabaran, tantangan terjadi lewat kehidupan masyarakat, keluarga kita masing-masing. Nah, satu tema yang saya mau kongsikan kepada kita pada hari ini, yaitu hidup kuat di dalam Kristus, dalam Yesus Kristus. Nah, kenapa saya katakan hidup kuat di dalam Kristus? Sebab memang lumrah dunia, keberadaan dan situasi manusia kita yang terbatas. Ya. Saya dan saudara hidupnya terbatas. Kita terbatas dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita terbatas dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan ketika kita mengalami hal yang ataupun perkara yang kecil sekalipun, mungkin ada orang yang mengomel ataupun ada yang mengeluh. Apa sebabnya, saudara? Karena kemanusiaan kita memang ada banyak keterbatasan, ya. Dan di luar Tuhan, memang kalau kita hidup di luar Tuhan, pasti kita tidak mampu. Dan apa kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan dalam Yohanes 15 tentang toko anggur yang benar? Yesus katakan, jika kita hidup di luar Kristus, kita tidak akan berbuah, ya. Kita akan hidup keringan secara rohani. Itu dalam Yohanes 15. Saudaraku, dalam pasal keempat ataupun 4 pasal dalam kitab Filipi merupakan
sebuah pernyataan pemberitahuan Paulus kepada jemaat yang berada di Filipina. Ini lewatnya seperti yang saya sudah ungkapkan bahwa Paulus dalam penjara ketika dia tulis, ya. Nah, pada saat Paulus dalam penjara, saudara, jemaat Tuhan yang pernah dia layani, khususnya Filipina, ya, yang pernah dia layani dulu, jemaat ini yang sering mengirimkan berkat untuk Paulus nikmati, ya, supaya dia dapat nikmati berkat itu. Dan perhatian jemaat Tuhan di Filipina, perhatian jemaat Tuhan yang ada di Filipina sungguh dan sangat luar biasa, ya. Walaupun mereka tidak dapat berjumpa, tapi perhatian mereka, saya katakan, luar biasa melalui perantaraan Epafroditus. Dan apa yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ini bukan berarti Paulus dia sedang berada dalam kekurangan, ya, tetapi Paulus memberikan suatu gambaran kehidupan orang percaya lewat jemaat di Filipi dan dari dirinya sendiri. Maksudnya begini, lewat pelayanan Paulus yang dulu, ya, bagaimana kasihnya, pelayanannya kepada jemaat di Filipi, itu telah membuat jemaat di Filipi mengerti akan pengorbanan Rasul Paulus dalam Injil. Dan sekarang jemaat Filipi bermurah hati kepadanya. Dan seterusnya, saudara, Paulus menyampaikan bahwa dia tahu apa itu kelebihan dan dia tahu apa itu kekurangan. Artinya harus Paulus sangat paham benar kehidupan manusia. Dia tahu bahwa ada masanya saat di mana Tuhan memberkati dia secara luar biasa, dan kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan dia harus melewati dan merasakan kekurangan, apalagi dalam pencobaan dalam kehidupan ini. Ada sisi di mana kita diberkati Tuhan oleh Tuhan dengan segala kelimpahan di dalam kehidupan kita, dan itu memangnya Tuhan, ya. Tetapi ada masanya Tuhan mengizinkan kita hidup dalam ataupun melewati sebuah pergumulan. Ada juga kesakitan, ada juga kesengsaraan. Tapi itulah dinyatakan dalam Alkitab bahwa ketika kita memutuskan, ya, mengikuti Tuhan, makanya kita juga rela pikul salib. Rasul Paulus dengan saudara itu Silas, ketika mereka berada di Filipi, mereka ini pernah dianiaya begitu hebat sekali, ya. Dipukul, didera, sehingga Paulus katakan dia hampir mati. Kalau kita lihat dalam pasal yang kedua, hebat sekali. Tetapi mengapa Rasul Paulus dapat menghadapi semua situasi itu, semua tantangan itu dalam pelayanannya? Sebab Paulus tidak sendiri, ya. Dan Paulus kuat karena dia tidak bersandar kepada kemampuannya, kepada kekuatannya dalam pelayanan, ya. Tetapi Paulus menyandarkan kekuatannya di dalam Yesus Kristus, seperti yang dia nyatakan dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus. Nah, perhatikan ayat yang ke-13. Dalam ayat yang singkat ini kita akan belajar beberapa kata menarik untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, ada satu kata di sana, segala perkara, ya. Sewaktu diterjemahkan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata segala perkara ini berarti Paulus sedang menyatakan segala sesuatu, ya. Berarti menyatakan segala sesuatu. Artinya, saudara, hal ini bukannya Paulus maksudkan untuk hal-hal yang kecil saja. Segala itu berbicara bukan saja perkara kecil, tetapi perkara-perkara yang besar.
perkara ataupun hal yang tidak mungkin. Nah, dari ayat yang ke-13 ini perlu ditafsirkan ungkapan kata segala perkara yang dimaksudkan ini boleh saja terjadi terjadi mengenai kekhawatiran kehidupan kita. Memang manusia akan banyak kekhawatiran, kebimbangan, banyak persoalan. Segala perkara itu boleh juga berbicara tentang soal kekurangan, kelimpahan, akan makanan, minuman dan sebagainya. Segala perkara itu juga boleh berbicara mungkin soal perpecahan, kesatuan, pelayanan, sakit penyakit dan sebagainya. Itu segala perkara. Nah, pada saat ini kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, situasi dalam kehidupan kita, kalau boleh saya mau ungkapkan selama hidup kita dalam tempo 24 hari di tahun 2020. 24 hari bangkar ini. 24 hari kita sudah lewati bukan sedikit perkara, banyak perkara yang kita lewati. Ada perkara yang mungkin ajaib mengherankan kita, ada perkara yang boleh menggembirakan kita. Siapa tidak gembira kalau ada tiba-tiba ada bantuan masuk kan? Wah, orang tidak peduli lagi ke penyakit, biar beratur di bank. Ada perkara yang menggembirakan kita dalam 24 hari ini. Ada juga perkara yang menyedihkan kita. Ada juga yang menyusahkan hati kita. Kenapa? Ya, sebab baru 24 hari di tahun 2021 tiba-tiba kita kena PKP kali kedua. Jangkitan corona naik lagi secara mendadak. Kita tidak boleh bergerak dengan bebas seperti dahulu. Ada orang yang mau kawin, ada orang yang mau tunang, terpaksa ditunda lagi dan tunda lagi. Tidak kurang daripada itu, saudara, kita tidak boleh bagi orang yang ada bisnis, mereka ada masalah keuangan, mereka ada masalah ekonomi, yang punya sayur banyak tidak boleh menjual, ditamu. Apalagi kalau orang yang bisnis sayur yang bertahan-tahan seperti yang di daerah lain. Wujudlah kalau di Kayu ini ada market keladi juga, dapat membantu meringankan beberapa keperluan dalam keluarga kita sekampung kita. Apalagi yang kita alami dalam kehidupan ini, buat dalam tempo 24 hari, keadaan cuaca tidak menentu, menyukarkan orang bekerja di ladang, apalagi orang yang kalau tempat kita mau ada juga. Begitu regata pun susah, basah. Pergi juga nanti dia cepat mati. Minggu lepas kita tidak dapat berbakti sebab banjir melanda. Kita diperhadapkan dengan bencana banjir. Tunggu bantuan tidak sampai juga banjir. Tunggu bantuan COVID tidak sampai juga. Belum juga sampai, itu keadaannya. Jadi kalau bicara soal segala perkara, artinya kita harus senantiasa punya ataupun harus ada persiapan diri. Sebab mana tahu ada hal perkara yang tidak diingini terjadi dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, saudara, keadaan politik negara juga mengherankan kita akhir-akhir ini. Sehingga terpaksalah darurat kesehatan dilaksanakan. Namun begini, apa yang Rasul Paulus alami lebih besar, lebih dahsyat. Boleh kita katakan bahwa raja yang memerintah pada masa itu adalah kuku besi lah. Sehingga Paulus pun berada di penjara. Ini kehidupan sudah ini. Tidak lama lagi dia akan menghadapi kematian. Itu Paulus. Tapi ketika dia menulis surat ini, Paulus katakan pula segala perkara, sama ada itu perkara besar, sama ada dia di luar penjara atau di dalam penjara, Paulus katakan itu dapat ditanggung. Ketika di dalam ini ada tantangan.
Ketika di dalam penjara juga ada tantangan baginya. Tetapi bagi Paulus ya, tidak mustahil semua perkara terjadi di dunia ini apabila bersandar dengan Tuhan. Segala perkara tidak mustahil bagi Tuhan. Perkataan yang kedua, dapat kutanggung. Kutanggung saya sudah mau sebut di dalam aslinya estuo. Maksudnya menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Jadi kalau poin yang pertama tadi digabung dengan poin yang kedua, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi segala, kata segala ini berbagai masalah. Paulus mempunyai kemampuan untuk menghadapi segala berbagai masalah, baik itu masalah kecil, baik itu masalah besar. Kekuatan ini berdasarkan kekuatan dirinya sendiri Paulus, ya. Karena semua yang dari diri sendiri ini adalah terbatas. Sebagai contoh, kalau mungkin hari ini kita semua kuat-kuat, ya, kita semua sehat-sehat. Siapa tahu besok kita sakit. Itu memang keterbatasan manusia. Ya. Siapa tahu pada hari ini ya, kita kaya, tetapi tahu-tahu besok jatuh miskin atau akan datang. Ini keterbatasan manusia. Siapa tahu sekarang ini kita gagah perkasa, kemudian nanti sudah tua ubanan, kita tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi. Dan mungkin saja dahulu kita kuat, tapi sekarang tinggal kenangan saja. Tinggal kenangan masuk dalam FB saja. Banyak kan orang kasih pos yang dulu yang bujang-bujang lagi dia kasih masuk. Ya. Dia pun kasih masuk juga. Ya. Banyak perkara, tinggal kenangan saja itu dulu. Karena manusia ada keterbatasan. Itu saya post dulu tuh gambar pelayanan saya yang pertama Banda di luar negeri. Wah, merasa hebat juga waktu itu kan. Sebab di dalam bandar kebanyakan jemaat adalah orang yang berpendidikan tinggi, rasa macam tidak ada kekurangan. Tetapi itu dulu, masa sehat dulu, masa mampu, masih ikut berjalan kemana-mana. Tapi sekarang bagaimana? Ya? Penyakitan kita. Dulu tidak makan obat, sekarang harus makan obat tahan sakit. Tapi Paulus, meskipun pada waktu itu di saat dia sudah tua, ya, di dalam penjara, Paulus sekarang sudah tua, namun katanya ia dapat menanggung segala perkara yang dapat tanggung, sebab ia mendasarkan kekuatannya di dalam Yesus Kristus. Itulah pribadi yang telah memanggilnya dalam pelayanan. Itu yang ketiga, ada kata di sana di dalam. Kata di dalam ini menyatakan sebenarnya merupakan syarat. Ya, ada syaratnya. Lawan kata di dalam adalah di luar. Artinya hanya apabila Paulus berada di dalam, itu syaratnya. Ya. Hanya apabila kita berada di dalam dan bukan di luar, ya. Makanya apa yang berkaitannya kita dapat menikmati apa yang dijanjikan. Maksudnya hanya di dalam Kristus. Hanya apabila kita hidup dalam Kristus, kita semua akan mendapat kekuatan untuk menanggung sakit tanpa kehilangan pengharapan. Maksudnya meskipun kita sakit-sakit, kita dapat menanggung tanpa hilang pengharapan. Bila kita hidup dalam Tuhan, kita dapat menikmati kesehatan ini tanpa menyalahgunakannya adalah untuk hidup dalam dosa. Bila kita hidup dalam Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan ini dalam kemiskinan tanpa menghujat Sang Pencipta. Orang yang hidup dalam Tuhan, meskipun dia dalam kekurangan, dalam kemiskinan,
dia tidak akan menghujat Sang Pencipta. Hidupnya penuh dengan kesyukuran. Selalu kan kalau kita lihat Rasul Paulus bersyukur banyak kali. Dan kita dapat menikmati kekayaan, kemurahan, tanpa menyalahgunakan dosa. Dan kekuatan dan kemampuan ini hanya didapat apabila kita hidup di dalam Kristus. Saudara, kadang-kadang kita rasa kecil hati juga, ya? Karena ada orang apabila diperhadapkan sesuatu, dia mudah sekali mempersalahkan Tuhan karena dia mengalami kekurangan dalam kehidupannya, karena mengalami kemiskinan. Ya, ada orang begini. Jujur juga orang yang begini bukan aktif dalam gereja. Tapi kalau kadang-kadang kita dengar dia punya ulasan, dulu katanya saya begini, dulu dia orang yang aktif, itu dulu. Namun persoalannya sekarang bagaimana hidupmu? Apakah engkau masih hidup di dalamnya ataupun di luar kasih Kristus? Sebab kalau kita hidup dalam Kristus, walaupun kita hidup dalam kekurangan, kemiskinan, ya, kita tidak akan mempersalahkan Sang Pencipta. Ya. Periuk pelangah sekalipun tidak dapat berkata kepada si tuannya, kenapa engkau buat begini? Kenapa engkau bentuk saya seperti ini? Tapi kadang-kadang ada manusia kan, kenapa saya hadapi begini? Bagi Tuhan itulah kehendaknya. Bagi seorang pencipta, bagi seorang pembentuk belanga itu, meskipun mungkin belanga atau produktur rasanya tidak bagus bagi dia, tetapi si pencipta itu yang membentuk itu dia lihat bila di berbagai indah sekali. Makanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, kalau itu yang terbaik, kalau yang itu terjadi dengan Tuhan, maka biarlah itu jadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang keempat, kata memberi kekuatan. Terjemahan bahasa asli sebut indunamo, dan ini menyatakan bahwa ada suatu oknum lain, ya, yang memberi ataupun yang menjadi sumber kekuatan kepada Saulus. Memberi kekuatan. Ini ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan kepada Saulus. Dan oknum lain yang dimaksudkan oleh Paulus itu tidak lain adalah oknum itu adalah Kristus sendiri, yang mana kekuatannya, kuasanya tidak pernah terbatas. Oleh kekuatan kuasa Kristuslah yang memampukan Paulus untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupannya, segala halangan-halangan yang terjadi dalam kehidupannya, meskipun itu sulit. Oknum itu, kekuatan itu yang memberi dia kekuatan, pribadi itu yang memberi Paulus kekuatan, karena kuasanya tak terbatas. Itulah Yesus. Saudara, waktu saya masih kecil-kecil dulu, mungkin bagi yang peminat tinju, kamu pernah tahu siapa itu? Evander kan? Evander Holyfield kan yang melawan Mike Tyson. Pertarungan itu sungguh hebat. Ya. Tyson coba untuk menumbangkan Evander, tapi tidak dapat. Akhirnya perlawanannya dia tidak bagus. Dia sopan karena akhirnya Tyson gigit telinga. Gigit telinga Evander. Makanya Tyson dianggap kalah dan Evander dianggap menang. Namun ternyata kemudian Evander menyatakan bahwa dia memaafkan Tyson. Rupanya di balik bajunya, celananya Evander itu ada tertulis satu perkataan emas. Bunyi perkataan itu begini, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Berapa itulah yang betul di sana.
Ketika wartawan tinjau tanya bagaimana respon Holyfield atas kejadian tersebut, kata ibunda, dia bersyukur. Dia minta syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian ketika ini ibunda Holyfield bertanding, dia bertanding dengan Lennox Lewis, tapi ini Holyfield kalah dalam kiraan angka. Tetapi terjadi saudara, ini Holyfield tetap menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus. Ketika wartawan itu tanya, apa respon sekarang? Dia tetap bersyukur. Jadi banyak Holyfield ini menang pun dia bersyukur. Nah, bersyukur kepada Tuhan, walaupun sakit kan. Dan kalaupun dia tetap responnya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi dari kejadian itu saudara, kita berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus yang memberi kekuatan ketika Ebener menang, dan dia tidak sombong. Dia menang, dia tidak sombong. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Dan Tuhan juga yang memberi kekuatan kepada Holyfield ketika dia kalah dan dia tidak menjadi putus asa dalam arena dunia tinju, saudara. Dia tidak putus asa. Jadi demikian dalam kehidupan kita. Sama ada pada waktu kita sukses, sama ada kita waktu dalam kebahagiaan, sama ada kita pada dalam saat kita mengalami kegagalan sekalipun, kita tetap percaya bahwa Tuhan itulah yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi apapun tantangan dunia ini. Kita dapat menghadapinya dengan ketenangan. Jadi jangan kita jadi manusia ataupun pribadi manusia yang hanya boleh bersyukur, yang boleh berterima kasih kepada Tuhan apabila dia dihujani dengan berkat, apabila dia dihujani dengan kebaikan, apabila dihujani dengan kesuksesan, baru dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apabila dia berdepan dengan kegagalan, apabila berdepan dengan penderitaan, sakit dan lain-lain, lalu yang dia ambil kesimpulan, katanya dia nyatakan bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak peduli dengan persoalan hidupnya. Tapi Paulus saudara, tatkala pada saat di penjara, katanya segala perkara tapi dia dapat tanggung, sebab Allah yang memberikan kekuatan kepadanya saat dia menghadapi walaupun itu berat, sulit dan menyakitkan. Itu Rasul Paulus ya, di dalam kehidupan. Nah, seterusnya di dalam kehidupan kita lihat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Kira-kira kalau saya berkata, apakah masalah yang kita hadapi pada saat ini? Adakah sesuatu, adakah ada beban berat yang begitu berat yang dia tidak mampu pikul di akhir ini? Saudara, sebagai satu kesaksian, kamu tahu setiap hari, meskipun kalau saya sakit, kalau perkara lain saya tidak boleh doakan, ada perkara yang saya mesti dan tidak boleh doakan, saya meminta setiap hari kepada Tuhan supaya umur anak saya panjang. Tahu, dia ada masalah jantung. Yang awal-awal yang bulan yang baru ini pergi di sana, ya kena buat apa itu? Hot. Siapun dia tahu sebut itu. Yang pasti melekat sini, ada yang macam bukan buka obeng, tapi dia akan tengok, dia kasih melekat 24 jam. Dan dia lihat bagaimana detik denyutan, bagaimana denyutannya dalam tempo 24 jam mereka akan lihat. Dan menurut dokter memang apa tuh? Tidak
begitu kuat jenuh kita. Makanya nanti perlu dipasang baterai dia bilang untuk menambah dia punya denyutan. Akan datang opret. Saudara, siapa di antara kita tidak ada persoalan dalam kehidupan ini? Hamba Tuhan punya masalah. Kita masing-masing ada persoalan dalam kehidupan. Apa kita ada masalah ekonomi? Apakah kita ada masalah dalam rumah tangga? Apakah kita ada masalah kesehatan? Saudara, jawabannya diberikan oleh Paulus dalam bacaan kita pada hari ini. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kuat kepadaku. Jadi jangan kita bersandar dengan kemampuan. Kemampuan manusia adalah terbatas. Manusia tidak dapat menanggung masalah tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah perkara yang kita hadapi sekarang ataupun yang bakal kita hadapi nanti, kita tidak tahu berapa tahun yang akan datang. Semakin dunia canggih, semakin besar yang kita alami. Segala perkara dapat tahu dalam Dia yang berkuatan kepadaku. Inilah yang diungkapkan oleh Paulus. Dan pada dasar ayat ini, kita pun harus menyatakan dengan iman kepada Tuhan. Kita mau mengungkapkan sama seperti Paulus. Aku kuat dan aku mampu, sebab saya hidup di dalam Yesus, di dalam Kristus. Ini bukan bacaan ataupun mantra, tetapi ini adalah ucapan iman yang mau memperkuatkan iman kita. Bila ataupun pada waktu kita menghadapi situasi yang mungkin kita tidak mau terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kehidupan dunia yang mencabar saat ini, seolah-olah kita disusuk, ditusuk dari berbagai sudut. Jangan pandang orang, oh dia itu kerja bagus, dia ada gaji, dia ada masalah. Apa kata si George? Bilang ada kerja tapi utangnya banyak, baru dibayar tiap bulan. Dia tidak tahu dia ada utang pinjaman kah, dia ada utang, memang adalah pemerintah dibayar semua. Masing-masing ada persoalan. Tiba-tiba sekarang kerja, betul juga dia beli buat di rumah. Tapi bagaimana kita? Nah itulah saya katakan. Makanya mana tahu suatu hari nanti kita mengalami perkara yang hebat. Sama ada itu perkara kecil, sama ada itu perkara besar, sama ada itu perkara yang tidak mungkin. Jangan mengandalkan, jangan bersandar kepada kekuatanmu, kemampuanmu untuk menghadapi, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Karena segala perkara tiada terlalu besar bagi Tuhan dan tidak ada mustahil baginya. Maka itu serahkanlah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, ada banyak perkara yang hebat kami alami dunia ini. Ada perkara yang kami hadapi dalam keluarga. Kami punya masalah ekonomi, pekerjaan kami terbatas. Kami takut keluar rumah karena takut jangkitan penyakit COVID. Tetapi Bapa di surga, pada saat ini kami bersandar kepadamu. Kami mohon pertolongan supaya apapun yang kami rasakan dunia ini, memang kami tidak mampu, tapi kami bila kami bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung karena kami hidup di dalam Yesus. Kami kuat karena kami hidup di dalam Yesus. Maka itu pada surga,
Sementara ini mengakhiri kami mau berdoa beberapa perkara. Yang terbaru mau Tuhan campur tangan akan masalah yang dihadapi oleh dunia. Bahkan negara kami Malaysia, negeri kami Sabah, penyakit COVID yang menular secara mendadak. Maka PKP dilaksanakan lagi, khususnya di Sabah dan seluruh Indonesia. Maka itu kami berdoa supaya penyakit ini dapat ditangani dengan campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja di bidang keselamatan, kesehatan. Beri mereka perlindungan ya Bapak, dokter-dokter, jururawat, oleh sentra dan sebagainya. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka perlindungan, keselamatan ketika menjalankan tugas. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk semua rakyat dalam negara ini patuh pada SOP di dalam apabila mereka keluar masuk daripada rumah. Kami tahu Tuhan senantiasa melindungi mereka dalam mereka bekerja di dalam hidup masyarakat. Kami tahu Tuhan senantiasa mendampingi, menyertai sehingga setiap masyarakat dapat merasakan kasih Tuhan, dapat merasakan kebaikan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, dan umat-umatmu bersyukur atas semuanya ini. Bapak di surga, pulihkanlah ekonomi negara kami Malaysia, pulihkanlah ekonomi negeri kami Sabah, dan terlebih pada keluarga kami masing-masing ya Tuhan, memberkati. Bapak di surga, terusnya untuk sepanjang minggu ini dalam kehidupan, dalam pekerjaan umat-umatmu, aktivitas sepanjang minggu, kami berdoa supaya Tuhan berkati. Lindungilah setiap anak-anak yang bersekolah di SMK. Kami berdoa supaya Tuhan berkati, bungkusi mereka dengan darah-Mu Tuhan, supaya terlindung daripada masalah penyakit. Demikian juga yang belajar di rumah, Tuhan juga memberikan hikmat kesenangan kepada Bapak Ibu yang mengajar, guru-guru yang berusaha sedayanya untuk mengajar anak-anak. Tuhan memberkati juga. Terima kasih kepada hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun. Kami percaya Tuhan akan berkati sehingga umat-Mu ada kelimpahan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada surga. Kami bersyukur kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.